Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rosita Anggraini. Saya dari kelas manajemen B1 semester 3. Baik, di sini saya menjelaskan pertemuan 12 set kelima, laporan penjualan barang PT Permata Puri di bulan Oktober 2005. Nah, baik. Di sini pada tabel ini bisa dikerjakan dengan cara melihat ketentuan di bawah ini. Untuk pengerjaan yang pertama ada kolom nama barang, yang menggunakan rumus VLOOKUP dan MIT. Kolom ini menggunakan VLOOKUP dikarenakan tabel data yang akan diambil berbentuk vertikal jika dilihat dari judul tabelnya, dan menggunakan MIT karena kode yang diambil berada di tengah-tengah. Yang pertama, kita masukkan rumus VLOOKUP dan MIT. Lalu klik sel kode barang yang akan dimasukkan. Lalu sesuaikan jumlah dan urutan huruf dari kode yang akan kita ambil dari MIT. Setelah menyelesaikan rumus MIT, dilanjutkan menyempurnakan rumus VLOOKUP dengan cara mengeblok tabel data, tabel barang, menggunakan F4 atau absolut, dan pilih urutan kolom yang akan diambil. Lalu ketik false, tutup kurung, lalu klik enter. Nah, untuk selanjutnya kita menjelaskan di tabel kolom jenis. Yang pertama, ini menggunakan rumus lookup dan left. Lalu ketik sel kode barang yang akan dimasukkan. Lalu sesuaikan jumlah dan urutan huruf dari kode yang akan diambil dari left. Setelah menyelesaikan rumus, left dilanjutkan menyempurnakan rumus lookup dengan cara mengeblok tabel diskon menggunakan F4 atau absolut, dan pilih urutan kolom yang akan diambil. Lalu ketik false, tutup kurung, lalu klik enter. Nah, untuk harga barang ini sama dengan yang nama barang. Bedanya yaitu hanya di angka 3 dari harga barang. Lalu jangan lupa ketik titik koma, false, tutup kurung, lalu klik enter. Nah, untuk tabel diskon sama saja dengan tabel jenis, hanya saja yang berbeda yaitu di angka 3. Dari tabel diskon di bawah ini. Lalu jangan lupa titik koma, klik false, tutup kurung, lalu klik enter. Nah, baik, untuk total harga yaitu dicari dengan jumlah penjual dikali dengan harga diskon. Nah, kita klik jumlah penjual lalu dikali dengan harga
diskon harga barang, lalu klik enter. Nah, untuk total pemasukan, kita memasuki tabel total pemasukan ya. Nah, tabel pemasukan ini kita lihat ketentuannya ada di bawah. Total pemasukan dicari dengan total harga dikurangi dengan apa ya? Maaf ketutupan ini. Harga diskon. Nah, ini harga diskon dikurangi dengan total harga dikurangi dengan total diskon lalu dikali dengan total harga. Nah, lalu diklik enter. Nah, ini pertemuan 12 ini sudah selesai ya, sudah saya jelaskan. Kita akan melanjutkan di pertemuan 13. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada IF campur pertemuan 13 terdapat pada tabel PT PLN Jaya biaya rekening listrik pada bulan Desember. Yang pertama kita memasukkan rumus if, yaitu kenapa memakai rumus if? Dikarenakan rumus if digunakan untuk melakukan pengujian logika tersebut sesuai pada perintah di bawah ini. Yang pertama yaitu ada kolom jenis, kita memasukkan if dan min dikarenakan kode yang diambil berada di tengah-tengah. Pada rumus if, masukkan kode perintah yang ada di bawah, lalu masukkan jenis kode yang perintah, contohnya NA, maka, niaga, dan seterusnya. Lalu lanjutkan rumus IF secara berulang kali sampai selesai. Nah, lalu ketik tutup kurung sesuai jumlah, buka kurung, lalu klik enter. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kita membahas besar daya, yaitu cara mengerjakannya besar daya sama dengan kolom jenis, hanya saja yang membedakan adalah rumus write dan perintah kodenya. Untuk selanjutnya kita beralih kolom ke meteran terpakai, yaitu meteran akhir kita kurangi dengan meteran awal, yaitu langsung klik enter. Nah, selanjutnya kita membahas dengan biaya beban. Cara mengerjakan beban sama dengan kolom besar daya dan jenis, hanya saja yang membedakan adalah rumus left dan perintah dari kodenya. Nah, selanjutnya kita membahas ke biaya meteran KWH, yaitu pada tabel meteran KWH cara mengerjakannya yang hanya menggunakan rumus IF tanpa campuran rumus lain, jadi hanya tinggal memasukkan kode perintahnya. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang biaya pemakaian. Nah, biaya pemakaian ini kita lihat perintahnya ya. Nah, meteran terpakai dikali biaya atau KWH mungkin ya. Nah, ini meteran terpakai dikali dengan meteran KWH, lalu kita
klik enter. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jumlah bayar. Untuk jumlah bayar ini kita lihat perintahnya, yaitu biaya beban ditambah biaya pemakaian. Nah, biaya beban ini kita tambah dengan biaya pemakaian. Lalu kita klik enter. Nah, inilah saya jelaskan pada pertemuan 13 sheet 8. Lalu kita akan membahas pada pertemuan 14. Baik, pada pertemuan 14 ini saya menjelaskan tentang laporan rekam medis pasien rawat jalan Rumah Sakit Mitra Sahabat. Baik, untuk tabelnya ya ini tabel nama dokter. Nah, bagaimana cara mengisi tabel nama dokter ini? Pertama, kita klik tabel kode rekan medis. Rekan medis yang akan dimasukkan. Lalu, sesuaikan jumlah dan urutan huruf dari kode yang akan diambil dari MIT. Lalu, sempurnakan rumus lookup. Ketik tutup kurung, lalu enter. Yang kedua yaitu kita membahas tentang tipe kamar. Nah, untuk tipe kamar ini masukkan rumus IF dan LEF, lalu masukkan kode pada ketentuan di bawahnya sesuai ketentuan ya. Nah, selanjutnya untuk tabel kelas. Nah, tabel kelas ini masukkan rumus nama dokter, memasukkan rumus nama dokter yang membedakan hanya rumus flock up dan left. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih pada tabel tarif malam. Nah, untuk tarif malam ini kita menggunakan rumus flock up dan left. Lalu masukkan sesuai pada rumus tersebut. Lalu kita klik enter. Yang kelima yaitu kita beralih ke kolom nama pasien. Nah, masukkan 4 rumus yang berbeda yaitu flock up, left, IF, dan right. Untuk rumus flock up dan left gunakan untuk memasukkan tabel data. Dan rumus IF dan right digunakan untuk memasukkan ketentuan nama pasien yang ada di bawah. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabel tarif dokter. Untuk tarif dokter ini kita menggunakan rumus lookup dan min. Lalu kita klik nomor rekam medis, lalu urutan nomor yang akan diambil dari depan. Lalu jangan lupa titik koma, jumlah kode yang akan, nah 3 ini yaitu jumlah kode yang akan diambil. Lalu kita blok, lalu kita klik F4 atau absolut. Nah, yang ketiga ini yaitu diambil dari tarif dokter, tabel 2 dari tarif dokter. Lalu jangan lupa titik koma, ketik fals, tutup kurung. Nah, kita beralih ke lama inap ya. Lama inap ini ketentuannya yaitu tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk. Baik, untuk tanggal keluarnya yaitu
kita kurangi dengan tanggal masuk, lalu kita klik enter. Nah, untuk subtotalnya ini kita lihat dari ketentuan yang ada di bawah ini ya. Tarif dalam kurung tarif dokter ditambah tarif malam tutup kurung lalu dikali lama inap. Nah, ini tarif dokter lalu ditambah dengan tarif malam, jangan lupa buka tutup kurung, lalu kita kali dengan lama inap, lalu kita enter. Nah, inilah pada pertemuan 14 yang saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau banyak kesalahan. Saya Novi Rosita Anggraini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.